Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para teman-teman semuanya di channel saya Rasid Taufik. Pada kali ini saya akan berbincang-bincang dengan senior saya ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Soleh Hafuddin MSI. Beliau bagi saya adalah seorang pakar pendidikan yang memang sehari-hari bergelut dalam dunia pendidikan, praktis pendidikan yang sudah menulis banyak sekali buku tentang tema-tema pendidikan yang kekinian. Baiklah, teman-teman semuanya, langsung saja sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Dr. Soleh, yang saya biasa menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Indah Rasid yang cerah. Luar biasa nih. Silaturahmi nih dengan Pak Dokter. Alhamdulillah. Semoga sehat semua. Amin, amin. Pak Dr. Hafuddin adalah senior saya waktu pesantren di Dar El Kolam, Gintung Balarja, Tangerang. Ketika saya kelas 1 Sanawiyah, beliau kelas 3 Sanawiyah. Dan sekarang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Baik Pak Dokter, kita akan memberikan, mudah-mudahan percakapan kita pada hari ini memberikan manfaat nih kepada para teman-teman yang melihat channel saya, terutama khususnya adalah insan-insan pendidikan dan juga para orang tua. Bagaimana sekarang kita melihat bahwa dunia mengalami perubahan yang begitu cepat, ya, mengalami transformasi di dunia ini. Banyak sekali faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dan informasi. Kemudian juga sekarang kita masih mengalami sebuah wabah yang tidak pernah kita alami sebelumnya, yaitu COVID dengan segala variannya. Sekarang sudah mulai, ini saya posisi di Kota Tangerang, sudah mulai terjangkit beberapa orang, sudah ada yang terjangkit COVID, varian Omicron. Karena itu ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik sekali kita dalami, khususnya kita akan melihat dari sisi pendidikan. Bagaimana perubahan dunia ini sedang terjadi dan terus akan terjadi. Kemudian bagaimana pengaruhnya nih perubahan ini terhadap dunia pendidikan, dan kemudian bagaimana kita menyikapinya selaku orang tua, selaku praktisi pendidikan. Karena itu pada hari ini, ya, pada kesempatan kali ini saya mengundang Bapak Dr. Haji Muhammad Soleh Hafuddin untuk berbagi kepada kita semuanya. Boleh Pak Dokter mungkin diberikan pengantar nih bagaimana perubahan yang saat ini terjadi di dunia kita. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Indah Rasid yang telah memberikan kesempatan pada saya terkait dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini, bahwa pendidikan saat ini sedang mengalami perubahan. Tentunya dihadapi dengan dunia tengah berubah secara dinamis, ya, bahwa perubahan itu secara dinamis dan eksponensial, bukan lagi satu atau dua tapi berkali-kali, terkait dengan perkembangan teknologi industri di hampir semua lini mengalami turbulensi yang luar biasa, termasuk di berbagai perusahaan yang memiliki perusahaan-perusahaan besar tentunya mengalami kerugian, bahkan kolaps dan akhirnya tutup, sehingga perusahaan itu sekarang banyak yang terdisrupsi. Perubahan-perubahan itu yang kita alami kita sebut dengan VUCA, ya, dalam dunia bisnis dan dunia militer. Itu adanya yang namanya VUCA, dari volatile, uncertain, complexity, dan ambiguity, di mana hal ini pertama adalah digunakan di dunia militer, gitu ya.
eh, dunia saat ini yang kita hadapi sekarang di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, ya, begitu cepat, sangat tidak diduga dan dipengaruhi oleh banyak faktor tentunya. Faktor-faktor yang sulit dikontrol dan kebenarannya beserta menjadi sangat subjektif gitu ya. Ingin melakukan perubahan-perubahan, tentunya VUCA ini melanda terhadap dunia pendidikan. Sehingga kita kenal saat ini kita masukkan di era revolusi industri 4.0 gitu ya, yang sangat memberikan dampak yang signifikan, berimplikasi terhadap dunia pendidikan, terutama bagi para profesi guru ya. Karena era ini digitalisasi tidak dapat ditutupi gitu ya. Sehingga guru sebagai pengelola pendidikan harus adaptif terhadap perubahan ya. Perubahan-perubahan itu harus kita responsif terhadap perubahan itu sehingga kita akan tidak akan terdisrupsi ya. Karena salah satu faktor utama di era revolusi industri ini perkembangannya adalah perkembangan terkait dengan Internet of Things gitu ya. Ada cyber, dunia cyber dan cloud computing segala macam. Nah ini jika lembaga pendidikan stagnan, tidak melakukan adaptasi perubahan tersebut, lama kelamaan akan terdisrupsi oleh kehadiran teknologi itu sendiri. Jadi saya harapkan dengan kemajuan teknologi ini seluruh komponen masyarakat, terutama lembaga pendidikan, pengelola pendidikan, tenaga pendidik ya, harus responsif terhadap perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini tentunya ini sangat luar biasa. Beberapa bulan lalu saya juga memberikan materi di pasca sarjana UIN Departemen Palembang mengenai Pandemic Accelerating Education Transformation, bahwa Indonesia ini terus mengalami perubahan gitu ya, mulai yang namanya perubahan pendidikan 4.0 ya, di mana seluruh instrumen teknologi pendidikan sekarang dilakukan, diberdayakan gitu, yang dulu mungkin hanya biasa-biasa saja, sekarang sudah mulai dioptimalkan gitu ya. Ditambah dengan pandemi COVID menjadi kendala semua negara, dan kompetensi guru juga harus di era revolusi industri ini harus menyesuaikan tentunya ya. Hal inilah yang menjadi catatan penting bagi kita ya, yang tentunya kalau saya ingat dengan bahasanya Dinda Rasid, bahwa dunia pendidikan ini beberapa waktu lalu saya melihat ada perubahan metamorfosis gitu ya. Dalam dunia pendidikan pun sama, bahwa saat ini kita mengalami metamorfosis dalam dunia pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia sebelum pandemi ya, yang dulu masih konvensional, tatap muka gitu ya, direct learning, dan saat ini dengan adanya pandemi COVID, virtual learning yang dilakukan gitu ya. Kondisi pendidikan masa pandemi COVID ini sangat perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Ada beberapa perubahan tentunya, diantaranya adalah transformasi digital gitu ya. Di era perubahan ini di dalam dunia pendidikan, transformasi digital di mana di situ suatu proses perubahan yang disadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan gitu ya. Tujuannya apa? Dalam rangka memberikan layanan digital yang bernilai tinggi yang sifatnya real time. Hadirnya beragam aplikasi dan startup. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Digital transformasi ini di pandemi menjadi batu lompatan yang membawa pada akselerasi pendidikan digital. Konsep transformasi adalah bagaimana menggunakan teknologi untuk membuat suatu proses yang menjadi lebih efisien dan efektif. Tentunya kalau dalam dunia pendidikan ya, saat ini guru bukan hanya kompetensi sosial, kompetensi pedagogis, kompetensi yang paling penting adalah bagaimana kompetensi literasi, bisa dikenal dengan yang dikenal dengan cyber pedagogi. Yang ini yang jarang dibahas, bagaimana cyber pedagogi itu harus kita
kuasai gitu ya. Karena guru sekarang adalah dituntut menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Itu Mbak Dinda Rasid. Oke, menarik sekali ya. Tadi disampaikan bahwa perubahan itu bukan lagi linear, tapi juga sudah eksponensial ya Pak Dokter. Begitu cepat, kemudian bahkan seluruh dimensi kehidupan sudah kena, tadi disebutkan disrupsi juga. Ya. Ada pengaruh dari kemajuan teknologi dan pengaruh juga ke dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah guru-guru. Saya tertarik tadi dengan kompetensi nih, bagaimana tadi guru harus menyikapi perubahan ini, terutama tadi disampaikan Pak Dokter di kalimat-kalimat terakhir terkait dengan literasi, khususnya adalah cyber pedagogi. Ini seperti apa nih Pak Dokter? Pertama, yang harus kita pahami bahwa guru menjadi peran penting dalam pembelajaran, ya, faktor determinan bagi keberhasilan pendidikan. Kalau kita tidak salah, saya mengutip dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan bahwa alimu auladakum fa innahum mahlukuna di zamani ghairi zamanikum. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Sekarang zamannya revolusi industri 4.0, society 5.0, tentunya ini adalah bagaimana kita bisa melakukan transformasi dalam dunia pendidikan, terutama didiklah anak-anakmu dengan metode pembelajaran yang tidak sama dengan metode yang diajarkan kepada kalian dahulu, ya, sebab mereka diciptakan, dilahirkan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu gitu, ya. Ini menjadi sangat memiliki korelasi yang sangat baik gitu ya, apalagi saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, ya, bahwa revolusi itu perlu dipahami adalah suatu perubahan yang berlangsung dengan cepat. Dalam pelaksanaannya lah, terutama di dunia industri, sekarang merambah kepada dunia pendidikan, gitu ya. Tentunya revolusi industri ini mulai di abad ke-18 sampai dengan abad 20, gitu ya. Tentunya yang harus dibangun adalah bagaimana digital mindset yang harus dibangun oleh seorang guru. Ya, dan digital mindset, guru harus berubah dalam pola pikirnya, ya. Kalau kita lihat bahwa digital mindset ini, bagaimana guru bisa mengoptimalkan teknologi yang ada. Ada yang namanya TPEC ya, teknologi pedagogis, knowledgement, ya, konten. Nah ini guru bagaimana bisa mensinergikan TPEC itu, teknologi pedagogis, konten dalam satu platform gitu, sehingga guru tidak tertinggal. Karena anak-anak sekarang kan anak-anak milenial. Mereka adalah digital native yang paham dengan teknologi digital. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi guru sekarang ada sebagai motivator, fasilitator gitu ya. Itu jangan salah bahwa anak-anak sekarang mungkin lebih mengetahui lebih awal terhadap ilmu pengetahuan karena dengan hadirnya gadget, smartphone gitu ya. Jadi guru harus merubah pola pikirnya, mindset digital behavior, mindset bagaimana guru bisa merubah pola pikir digital, ya, supaya apa? Selalu adaptasi terhadap perubahan. Tentunya kalau guru yang adaptasi terhadap perubahan, jangan sampai disebut guru-guru yang gaptek gitu ya, gagap teknologi gitu. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Ini faktor penting supaya apa? Untuk pembelajaran daring tentunya ya harus menguasai dulu yang namanya operation teknologi, menggunakan gitu ya. Tentunya ada beberapa permasalahan dan tantangan dalam sistem pembelajaran online, ya lemahnya jaringan internet, termasuk gurunya nanti gitu. Jadi yang harus dirubah adalah digital mindset bagi guru.
Jangan sampai pola pikirnya masih konvensional, hanya sebatas transfer of knowledge, yang menyampaikan, mendeliver gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mensinergikan konten dan teknologi dalam satu platform yang namanya TPEC, ya, teknologi, pedagogis, konten, ya, itu dalam satu platform. Hal-hal yang itu harus dikuasai oleh seorang guru di Rasid. Iya, iya. Oh, menarik sekali Pak Dokter nih. Karena saat ini disampaikan tadi bahwa sumber informasi itu bukan lagi terpusat pada guru, tetapi memang sudah tersedia secara luas aksesnya itu di YouTube juga ya, di sosial media, di internet. Jadi ada pergeseran peran ya antara guru sekarang lebih kepada apa tadi, motivator, kemudian fasilitator untuk dalam mendidik anak-anak muridnya. Karena itu juga tadi sudah disampaikan metode atau apa namanya mindset digital tadi yang dipadukan dalam sebuah platform TPEC tadi namanya ya. Ya, teknologi, pedagogis, konten dan knowledge. Jadi namanya TPEC itu udah ada contohnya Pak Dokter yang menjalankan itu. Sebetulnya sudah teknologi lama. Namun pada saat ini kita kan belum terbiasa dengan menggunakan teknologi gitu ya. Sehingga terkaget-kaget ketika pemerintah melakukan pembelajaran daring dan di situ ada pembelajaran digital ya, melalui WhatsApp, melalui Edmodo, psikologi, terus apalagi learning management system lainnya gitu. Sehingga pada saat guru disuruh menggunakan learning management system, mereka terseok-seok gitu. Padahal TPEC itu di luar negeri sudah lama ya, bagaimana mengintegrasikan konten, knowledge dalam satu platform gitu, sehingga pembelajarannya menjadi inovatif dan kreatif gitu. Di sana ada media-media pembelajaran yang interaktif. Kalau misalkan menggunakan modul yang digital, apa ini menggunakan flip-flop ataupun any flip-flop, sehingga itu menjadi daya tarik peserta didik atau siswa untuk belajar. Nah ini kekurangan guru-guru itu terhadap perubahan itu kurang adaptif gitu, sehingga dikhawatirkan nanti terdisrupsi gitu. Walaupun guru tidak akan terdisrupsi karena butuh sosok kan bisa untuk sebagai role model. Namun role modelnya adalah guru. Mungkin masih ingat dengan sebuah apa namanya ilmu tarbiyah gitulah. Ilmu tarbiyah at-tariqatu ahammu minal madah, yang masih ingat ya. Nah, itu menjadi penting. Wal mudarris ahammu minat tariqah, wa ruhul mudarris ahammu min kulli syai', kan gitu ya. Ruhnya mudarris gitu ya, itu menjadi segalanya bagi anak-anak kan gitu ya. Nah itu walaupun teknologi canggih gitu ya, tapi ruh guru tetap tidak akan tergantikan gitu. Iya. Jadi ada masih lebih penting dibandingkan materi modul. Kemudian ruhul mudaris. Gimana? Metode lebih penting dibandingkan materi. Iya. Dan ruhul mudaris artinya gurunya, spirit gurunya lebih penting dibandingkan metode. Seperti itu ya Pak Dokter? Betul. Jadi walaupun di perkembangan teknologi, tetap guru akan menjadi faktor dominan dalam rangka pembentukan karakter. Karena robot hanya sifatnya operasional kan gitu ya. Bagaimana bisa menjadi inspiratif, menjadi inspirasi siswa-siswa kita, hanya kalau robot hanya sifatnya operasional. Itu pun dilakukan melalui programming kan gitu. Kalau manusia, kalau seorang guru justru menjadi role model bagi anak-anak. Jadi akankah guru terdisrupsi dengan teknologi saat ini? Tentunya guru tidak akan terdisrupsi ya. Asalkan mau beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang saat ini. Upgrade pengetahuannya, mengkaji kembali
ilmu-ilmu yang sekarang memiliki relevansi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi informasi. Seperti itu. Tadi yang disampaikan kutipan tentang terkait dengan Sayyidina Ali sangat pas sekali Pak Dokter dengan keadaan kita sekarang ya. Artinya memang anak-anak kita yang lahir pada era sekarang, zaman now ini, kita mesti ajari dengan metode-metode, dengan cara-cara yang sesuai dengan zamannya. Saya kira ini spirit yang luar biasa ini. Betul, karena kalau tidak begitu, pendidikan kita akan terus tertinggal gitu ya. Karena apa? Resiko ketika kita tidak melakukan transformasi, ya resikonya kita akan kehilangan gitu ya. Akan dilindas oleh kompetitor yang lebih kompetitif gitu ya. Dan ini tentunya harus kita adaptif terhadap perubahan, ya. Itu Mas Rasid kuncinya, bahwa ketika ada perubahan transformasi, jika kita tidak melakukan perubahan, kita akan tergilas, dilindas oleh kompetitor dan ditinggalkan tentunya. Itu menjadi catatan penting, Mas Rasid. Saya pernah dapat ini pengaruh metode online ya Pak Dokter ya dalam pendidikan. Seberapa efektif, atau ada juga yang mengatakan metode online ini penerima siswa relatif berkurang atau lebih sedikit dibandingkan ketika mereka hadir di dunia offline. Ini seperti apa memahami ini Pak Dokter? Bagaimana putus-putus? Artinya ada juga yang mengatakan bahwa metode online, pembelajaran online saat ini hanya memberikan pemahaman atau hasil yang tidak sebanyak dengan metode offline. Artinya penerimaan siswa itu relatif lebih sedikit pemahaman, ilmunya, pengalaman, dan seterusnya dibandingkan ketika dia belajar offline. Ini seperti apa ini? Ya, sebagaimana diarahkan oleh pemerintah, bahwa yang terpenting adalah bagaimana yang kita berikan adalah problem project based learning, ya, sifatnya project, yang sifatnya kontekstual gitu ya. Kalau pada saat kita direct learning, pembelajaran langsung konvensional, itu lebih banyak kepada kognisi, ya. Sekarang karena di posisi pandemi, bagaimana lebih banyak kepada life skill. Kan project based learning, misalkan anak-anak lebih banyak untuk best practice lah. Bagaimana dia membuat misalkan tanaman, perkembangan tanaman itu seperti apa. Kalau yang sifatnya best practice, ini akan lebih mudah dipahami. Dan itu pun saya kira untuk kognitifnya juga melalui lembar kerja siswa gitu ya, LKS ya. Lembar kerja siswa, walaupun yang mengerjakannya mungkin kita tidak tahu apa siswa sendiri atau dibantu orang tuanya. Dan ini artinya menambah peran serta orang tua gitu ya. Bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah gitu. Tentunya ini harus disadari oleh masyarakat banyak, bahwa pendidikan itu, bahwa keluarga, masyarakat memiliki keterlibatan dalam proses pendidikan. Di pusat pendidikan itu satu guru ya, sekolah, keluarga, dan masyarakat kan itu. Ini menjadi yang kurang perhatian adalah ketika seperti ini, pandemi ini. Masyarakat baru mengetahui bahwa ternyata mendidik itu tidaklah mudah gitu ya. Memberikan ilmu pengetahuan itu tidaklah mudah, sehingga sekarang adalah bagaimana kolaborasi dan partisipasi aktif orang tua dalam memberikan pendidikan anak-anak di rumah, pendampingan pendidikan di rumah tentunya. Tentunya memang dari sisi muatan kurikulum tentunya dikurangi gitu ya. Namun lebih banyak kepada project based learning. Bagaimana yang memiliki kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan anak-anak disuruh
membuat hand sanitizer kan gitu ya, awal-awal pandemi gitu ya. Terus bagaimana dia bercocok tanam, misalkan kalau saya lihat anak-anak SMP itu disuruh menanam toge berapa ketinggiannya setiap ini kan jarang kan gitu ya, sehingga ini sifatnya adalah kontekstual gitu. Terus sifatnya mengamati bagaimana misalkan terjadinya tawuran disuruh nonton TV, ceritakan kan gitu ya. Hal ini menjadi sesuatu yang kontekstual. Itu Mas Rasid. Kalau interaksi sesama siswa ini gimana Pak Dokter dalam gambaran proses pembelajaran online? Mungkin secara kognitif sudah bisa dengan tadi LKS, dengan project based learning, tapi bagaimana pola interaksi sesama siswa atau siswa dengan guru? Semestinya dalam pembelajaran daring seperti ini, guru harus tetap melakukan komunikasi melalui misalkan Google Meet ataupun Zoom meeting gitu ya, medianya tentunya harus dibuat kelompok pembelajaran pada saat daring sinkronus gitu ya, sehingga terjalin komunikasi, dibuatkan misalkan kelompok dalam pembelajaran. Nah itu tadi bagaimana membuat metode pembelajaran yang berbasis cooperative learning. Nah ini kan metode pembelajaran yang harus kita mainkan gitu ya, cooperative learning, problem based learning, project based learning. Nah ini yang harus dimainkan oleh para guru gitu. Bagaimana anak-anak supaya interaksinya tetap jalan melalui coding gitu ya, seperti itu. Dan tentunya dimonitor oleh para guru gitu. Sehingga anak-anak tetap terjadi interaksi ya, ataupun melalui media WhatsApp, Telegram, komunikasi tetap dilakukan oleh seorang guru sehingga anak-anak masih tetap belajar dalam kondisi dalam dunia maya, dalam virtual. Nah, seperti itu, Indah Rasid. Apakah keberhasilan online ini tentu tidak berdiri sendiri ya? Perlu dukungan dari berbagai macam pihak dalam hal ini. Khususnya tadi disampaikan juga ya, faktor guru, kemudian orang tua atau masyarakat, bahkan pemerintah juga sangat berperan besar dalam mendukung pembelajaran menghadapi era digital seperti ini. Bagaimana menurut Pak Dokter? Ya, betul, karena sekarang berada di era new normal education, ya, tentunya ini harus kita respon, terutama oleh para guru gitu ya, dari manajemen tatap muka, manajemen virtual, ya, dan tadi sudah ada saya nyatakan bahwa partisipasi masyarakat ini diperlukan, terutama di tingkat keluarga gitu ya, baik peserta didik, orang tua gitu, dan termasuk guru, orang tua terutama ya, dalam pendampingan pembelajaran siswa itu harus melakukan adaptasi terhadap perubahan itu, dan terutama yang lebih utama lagi adalah guru siap melakukan akselerasi terhadap perkembangan teknologi informasi, dan tentunya sebagai orang tua dan masyarakat harus mendukung, termasuk pemerintah daerah. Saya yakin Kota Tangerang sudah mulai dari pemerintah yang lain, tentunya kalau kemarin ada hotspot yang gratis mungkin ya, di Rasid ya, di RW hotspot yang diberikan untuk masyarakat yang dampak COVID gitu ya, ada hotspot yang untuk yang diberikan oleh pemerintah daerah mungkin ya, untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan gitu ya. Nah ini sesuatu yang
bagus ya untuk menunjang pembelajaran di era disruptif sekarang ini, terutama di era pandemi. Masyarakat harus saling mendukung terhadap pembelajaran daring selama pandemi COVID ini. Itu Mas Rasid. Ya, update sekarang kan awalnya sudah mulai aktif lagi nih, offline. Sekarang Omicron datang 50% lagi, bahkan sudah diliburkan lagi di online. Ini pergantian seperti ini, bagaimana dampaknya ke proses pembelajaran, Pak Dokter? Artinya, karena kita di awal sudah melakukan pembelajaran dalam jaringan, ya, online gitu ya, ketika diberikan kesempatan untuk kembali tatap muka, terus sekarang terkaget-kaget karena sudah terbiasa sebelumnya gitu ya. Hanya bagaimana kita bisa mengoptimalkan tadi teknologi tadi, cyberpedagogi ya, kompetensi pedagogisnya yang harus kita gejot gitu ya, kompetensi yang mutlak dikuasai oleh guru gitu, karena akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran gitu. Cyberpedagogik ini adalah keahlian mengajar dengan memanfaatkan teknologi, maksud saya. Bagaimana seorang guru memiliki cyberpedagogi yang memiliki kualifikasi yang cukup baik lah ya. Karena di era revolusi industri 4.0 guru dituntut menguasai cyberpedagogi gitu. Jadi metode isinya bahwa cyberpedagogi sebuah metode dan seni mendidik dengan memanfaatkan teknologi. Jadi itulah yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa kemampuan cyberpedagogik saat ini guru sangat dibutuhkan, diperlukan, terutama di pandemi COVID ini. Ya mungkin pemerintah nanti akan berlakukan terus gitu ya. Ada teknologi-teknologi yang lain, menggunakan learning management system maupun yang lainnya. Jadi penguasaan kompetensi pedagogik diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Gitu Dinda. Menarik sekali nih. Mungkin itu salah satu tema yang dokter tulis dalam sebuah buku ya. Ada buku. Betul. Ya, kita harus sangat menarik memang bagaimana kita seorang guru bisa mendesain pembelajaran di era new normal gitu ya. Bahwa untuk pembelajaran daring yang berbasiskan internet maupun luring gitu ya, di luar internet melalui media-media TV maupun yang lainnya ya. Ini harus di-combine gitu ya. Pendidikan di era harus dihiasi dengan kombinasi pembelajaran daring dan luring tentunya. Yang harus dikuasai itu. Yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Oke, Pak Dokter, mungkin kita sudah masuk sesi akhir-akhir pembicaraan kita. Boleh Pak Dokter simpulkan beberapa poin untuk para penonton channel saya ini terkait dengan tema kita pendidikan. Silakan Pak Dokter. Baik, sebagai closing statement saya pada kesempatan ini bahwa menjadi titik perhatian dan titik penting bahwa kehadiran transformasi pendidikan digital dapat menjadi pelengkap serta memperkuat pembelajaran tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penguasaan kompetensi cyberpedagogi. Guru diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk apa? Untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Yang berikutnya bahwa kompetensi guru ditambah dengan cyberpedagogi, guru diharapkan lebih siap bersaing di era pembelajaran yang berbasis teknologi digital. Intinya bahwa literasi digital kunci keberhasilan cyberpedagogis. Demikian Dinda Rasid, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada Dinda Rasid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sebuah closing statement yang penting sekali buat kita semuanya, untuk khususnya guru-guru. Mudah-mudahan banyak yang menonton video ini, bagaimana pentingnya tadi digital mindset, kemudian cyber pedagogi yang harus menjadi kunci untuk keberhasilan
berselancar di dalam era yang seperti ini. Saya kira demikian untuk perbincangan pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu dan berjumpa lagi pada perbincangan selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.